212. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'in jami'il mu'minin wal mu'minat sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain. Amin. 212 Syahdan. Ketahui olehmu hai orang yang salik, yang menjalani jalan akhir, itu bahwasanya amal yang batin, yang di dalam hati, yang dengan dia disyaratkan akan sah sembahyang pada batin itu, dan dengan dia kesempurnaan hidup sembahyang itu, yaitu hadir hati. Dan adalah kesempurnaan hadir hati itu dengan 6 syarat. Minggu lalu kita sudah bacakan sembahyang itu ada 2 macam. Sembahyang zahir yang biasa kita lakukan, dan sembahyang batin. Artinya apa? Yang biasa kita lakukan itu dituntut untuk sah, sedangkan batin ini untuk dapat nilai. Jadi tiap hari kita sembahyang yang kemana ke hati, sah terus. Cuma bila hendak dapat pahala, sembahyang batin. Jadi bisa itu kalau benar sambil sembahyang zahir di dalam hati batin. Jadi ada 6 syarat sembahyang batin. Pertama, hudurul qalbi, artinya hadir hati di dalam sembahyang. Artinya apa? Setiap rukun yang kita laksanakan, kita galik di dalam sembahyang itu, hendaknya hati di situ. Contohnya, kita mulai mengangkat takbiratul ihram, itu hati kita ingat bahwa ini sembahyang zuhur misalnya, ini sembahyang asar, ini maghrib, ini isya. Itu hati kita. Zahir kita kalau awan itu, jadi untuk hati mengingat dengan bahwa kita sembahyang zuhur, asar atau maghrib lainnya. Nah kemudian di saat kita membaca Fatihah, hadir pula hati bahwa kita ini dalam keadaan membaca Fatihah. Nah begitulah seterusnya sampai tiap rukun itu kada lupa kita lawan rukun yang kita gawe. Jadi yang pertama hudurul qalbi, hati hadir kita dalam keadaan sembahyang. Ini banyak lepas kita, takbir hilang, apa mana, apa asaran, lepas juga. Ada di sembahyang hendaknya hati. Yang kedua tafahum, tafahum, yakni memahami akan segala bacaan di dalam sembahyang dan menghadirkan maknanya. Nah ini penghafal itu nah dia balik kalau Fatihah, nah maknanya artinya dan kemudian makna daripada bacaan itu dipahami. Misalnya kita bertuntung takbiratul ihram Allahu Akbar, di dalam hati kita ingat bahwa ini sembahyang zuhur atau sembahyang asar,
Nah setelah itu kita membaca Fatihah. Nah membaca Fatihah, makna Fatihah itu apa makanya? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati dengan nama Allah, aku mulai sembahyang ini yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Itu dulu. Artinya sembahyang ini memang lillahi ta'ala. Masuk ayat kedua, nah Fatihah itu termasuk ayat di Bismillah itu termasuk ayat di Fatihah. Kalau boleh menurut mazhab kita Imam Syafi'i meninggal Bismillah, mazhab lain boleh ya. Karena memaham Bismillah itu kada termasuk ayat daripada Fatihah. Contoh Bismillah kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maknanya mana tuh, mana daripada bacaan itu, artinya yang patut dipuji itu hanya Allah. Yang patut. Memuji makhluk boleh lah, boleh. Cuma jangan mutlak ke makhluk. Nah itu harus mengaji ini suara bagus. Di hati kita mengatakan nang maulah harap itu, nang tuang ulah harap itu nang harap. Nah itu jangan mutlak itu. Si anu alim. Nang maulah itu alim lagi ini tuh. Nah, jadi jangan mutlak memuji seseorang. Jadi tiap nang kita baca, kita pahami artinya, tahu, kemudian kita pahami gunanya apa untuk mendapat nilai sembahyangnya. Mana ada ini kita sah aja penilai kadanya itu di mana kita nang khusyuk awalnya itu ada ini. Jadi paham segala yang kita baca. Yang ketiga syarat sembahyang batin ini at-ta'lim, yakni menghadirkan akan kebesaran Allah Ta'ala seolah-olah engkau di hadapan hadiratnya. Ini latihan namanya. Jadi mulai berdiri itu udah ingat lawan Tuhan, ini menghadap Allah Ta'ala. Jadi kata kau macam-macam udah karuan iya itu. Nah hanya takbir. Nah sambil membaca, sambil memahami yang kita baca, ingat hati lawan yang kita sembah. Ini latihan ini adalah awal dulu sih. Tunggu bagian dulu. Maknanya menghadirkan hati dalam sembahyang ini dulu. Hadir hati kita bahwa kita ini dalam keadaan sembahyang, mulai takbir sampai salam. Itu aja dulu. Supaya dinilai ya. Kita untung lagi membaca hati ke lain itu kan dia dengerannya. Yang ketiga, yang keempat al-haibah, yakni takut akan Allah Ta'ala serta haibah akan kebesarannya. Takut kepada Allah, takut kepada kebesarannya. Seorang kau hadir hati dengan sebab takutan. Contohnya kita menghadap orang besar, ada Ka'bah kita nampanir bumerang, menghadap kita bupati misalnya atau gubernur, ada panir bumerang. Nah jadi hati di situ hadir di depannya, di depan gubernur atau di depan bupati, nanti itu juga Allah Ta'ala. Di saat kita menghadap itu dalam keadaan takut, jadi hati kada orang lain melayang. Yang keempat, yang kelima ar-raja, yakni harap rahmat Allah Ta'ala dan harap akan diterima akan ibadatnya itu.
selain takutan lawan Tuhan, namun kita mengharapkan ibadah yang kita gawe di saat itu diterima oleh Allah, walau sedikit rusuknya. Barang makhluk takbir barang takbir orang ini barang hadir hati. Cuma kita mengharapkan rahmat Tuhan senantiasa kita dapatkan. Langkah 6 al-haya, yakni malu akan Allah Ta'ala sebab taksirmu pada berbuat ibadah kepadanya. Di saat kita sembahyang ada rasa sopan lawan Tuhan, rasa malu. Kenapa? Sebab kekurangan kita di dalam sembahyang itu. Kita kalau kayak Nabi 100% normal sempurna kalau barang parak sempurna barang. Nah, hubungan para nabi pun para sahabat bila sudah sembahyang ini kawan nih yang ada takut lagi. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dibunuh di saat sembahyang. Di luar sembahyang nggak ada kawan membunuh, tapi bila sudah izin sembahyang ini udah tahu lagi. Lawan di sekitar jadi kita ibadah ini banyak taksir, banyak kekurangan. Pertamanya kita masuk 100% ini benar jadi ditakbir barang kita hulu masuk takbir Allahu Akbar hadir hati kita. Nah jadi bacaan karena kamu memaknai misalnya hafal artinya barang ingat itu Fatihah, ini surah. Karena rukuk ada pula, ini rukuk, ini bacaan rukuk, melatih kan? Jadi angka 6 ini al-haya, malu kepada Allah Ta'ala sebab taksir, sebab kekurangan kita pada berbuat ibadah kepada ini. Ada macam syarat ibadah batin. Ada macam hanya sendiri kalau rukun 13 yang mananya 6-nya cuma ngalih. Nah, maka apabila engkau dengar akan azan di rumah pas orang bang masjid, maka hadirkan di dalam hatimu akan huru hara yang diserukan pada hari kiamat, dan engkau ingatkan kesusahan hisab pada hari kiamat itu. Menurut riwayat yang dikabarkan oleh Nabi, hari kiamat yang padang mahsyar dihiawi, wahai nang ahli ibadah kumpul sini, wahai nang ahli tahajud kumpul sini. Jadi amaliyah yang ada kita amalkan di dunia itu ini jadi panggilan. Ada yang ahli membaca salawat, ada yang ahli zikir, ada yang ahli berbuat kebajikan, berkumpul kita. Nah di situ kita menghadapi kesusahan, ngalihnya perhitungan kita, perhitungan. Dan apabila engkau telah bersuci daripada hadas atau daripada najis, maka ingatkan di dalam hatimu bahwa seyogianya engkau taubat daripada segala maksiat supaya suci daripada dosa, dan seyogianya sungguh-sungguh engkau menyucikan najis yang di dalam hatimu seperti ujub dan riya dan takabur dan hasad dan ghadab dan barang sebagainya. Tuh bang wah bodoh kita bersih zahir kita, pokok kumur misalkan banyak hidung, banyak tangan mulut. Nah hati ini juga hilang akan kalau ada rasa dengki, rasa harap,
Asa indah puji buang gitu. Bagaimana ini tuh kalau ngomong sekali lulus mau putingan buang itu di saat orang bang yang kita butuh. Nah, adapun menutup aurat maka itu pada zahirnya menutup sesuatu yang keji daripada penglihatan manusia. Penglihatan manusia. Jadi aurat itu sesuatu yang disimpan, aib kita perlu ditutup. Hukumnya wajib bagi lelaki mulai pusat sampai rindu dibingin seluruh badannya. Dan seyogianya engkau hadirkan di dalam hatimu bahwa engkau tutup akan sifat yang keji di dalam hatimu daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati, yakni sucikan hatimu daripada segala sifat kecelaan itu supaya jangan dilihat oleh Allah Ta'ala batinnya itu, melainkan bersifat dengan kebencian. Sifat tercela dan takabur, ujub, ria, nah dihurufi lawan sifat-sifat yang baik, yang terpuji. Maka ketika itu jadi malu engkau akan Allah Ta'ala serta takut akan diri, karena kita mempunyai sifat-sifat yang kurang bagus. Waktu kita ibadah, waktu kita anak sembahyang timbul rasa sopan. Nah, rasa sopan ini ditutupi kalau zahirnya dengan pakaian, batin kita dengan taubat, istighfar. Semuanya disuruh kita sebelum sembahyang itu membaca istighfar. Ada nama barang bacaan bang, ini ada sebab beristighfar. Nah, adapun menghadap kiblat, maka yaitu hadirkan di dalam hatimu bahwasanya engkau berhadap kepada kiblatmu yang batin, yaitu Allah Ta'ala, dan jangan berpaling hatimu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti zahirmu itu berhadap kepada Ka'batullah, dan jangan berpaling kepada pihak yang lain daripada pihak Ka'batullah. Zahir badan kita menghadap Ka'bah, hati menghadap kepada Allah. Kalau selama ini hati batin kita menghadap ke lain, awak aja yang menghadap ke Ka'bah, lain kemana-mana aja. Ini takbir salah, untung ini yang udah dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annahu kama la yatawajjahul wajhu ila jihatil baiti illa bil-insirafi an ghairiha fala yansariful qalbu ila Allah illa bitabrighi amma siwa. Ketahui olehmu bahwasanya seperti tiada dapat menghadap mukamu kepada pihak Ka'batullah melainkan dengan berpaling daripada barang yang lain daripada pihak Ka'batullah. Maka demikian lagi tiada dapat berpaling hati kepada Allah Ta'ala melainkan dengan memusungkan hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Awak zahir kita kalau kau menghadap kepada kiblat, namun kandil dibuangi hati kita menghadap ke arah lain. Itu juga kita kalau kau menghadap dengan hati kita kepada Allah, kalau masih ada di dalam hati itu menghadap ke dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza qama al-'abdu ila salatihi faqama hawahu wa wajhuhu wa qalbuhu ila Allah in sharata qayyama malakul
Artinya apabila berdiri seorang hamba Allah kepada sembahyang dan adalah hawanya, yakni kasihnya dan mukanya dan hatinya itu berhadap kepada Allah, saya berpaling ia daripada segala dosanya seperti pada hari ia diperanakkan oleh ibunya. Artinya bila hati kita, anggota badan kita seluruhnya menghadap kepada Allah, tentang sembahyang, dosa-dosa kita dihapus. Sama lawan anak nang hanya diri nang akan berdosa. Adapun berdiri betul, maka itu adalah tubuhmu dan hatimu itu seolah-olah berdiri dan berkhidmah di hadapan Al-Quratullah. Wujud-wujud kaget berdiri, maka hendaklah kepalamu dan segala anggotamu itu tunduk serta dengan kehinaannya, dan berlepas hatimu itu daripada kebesaran dan dan hendaklah engkau ingatkan di dalam hatimu itu bahwasanya Allah Ta'ala itu melihatnya akan kelakuan itu dan melihatnya akan segala yang di dalam hatimu. Maka hendaklah engkau berdiri itu seperti di hadapan raja-raja yang besar, dan hendaklah engkau malu pada ketika itu akan Allah Ta'ala seperti malu daripada raja itu, serta hebat kepadanya, atau malu engkau daripada orang yang saleh-saleh dan orang yang besar-besar daripada kaumnya. Ini memang menjadi yang itu seakan jadi kita menghadap seorang lagi. Jadi hati kita ini terus kajian atau menghadap orang-orang saleh. Kita kan tak tahu orang dulu satu makan menghadap orang-orang tempat sujud. Maka dari karena itulah berkata bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan katanya, kaifal haya'u minallah, ujar Abu Hurairah, betapa malu daripada Allah itu. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tastahyi minhu kama tastahyi min rajulin sholihin min qaumika. Artinya hendaklah engkau malu daripada Allah Ta'ala itu seperti engkau malu daripada seseorang laki-laki yang soleh daripada kaummu. Jadi waktu kita menghadap itu seakan-akan sama kita ini menghadap orang-orang ulama besar. Bebandir baik-baik lah, jadi kau bergerak itu tuh lawan Allah Ta'ala sopan kalau ada salah gitu. Adapun niat, maka hendaklah engkau sahaja di dalam hatimu itu atas menjunjung surah Allah Ta'ala dengan mengerjakan sembahyang dan menyempurnakan akan dia dan memeliharakan daripada yang membatalkan akan dia dan memeliharakan daripada yang mengurangkan akan dia, dan sekaliannya itu serta ikhlas bagi zat Allah Ta'ala karena mengharapkan bagi pahalanya dan takut akan siksanya dan menuntut hampir daripadanya, dan engkau ingat akan yang demikian itu nikmat daripada Allah dan taufiknya dan hadiah hidayahnya. Jadi niat ini hendaknya di saat takbiratul ihram, hendaknya. Nah,
supaya niat itu sempurna, kita jaga sembahyang kita itu jangan sampai batal, baik batal secara zahir kita atau batal secara batin. Sembahyang batin nanti jangan sampai batal. Hanya batal itu ingat selain daripada Allah batal, dan itu akan bernilai lagi. Lawan kita menggawi sembahyang itu bujur-bujur ikhlas, karena bukan karena dipaksa atau karena umpatan diurang atau karena kebiasaan. Jangan kebiasaan jangan sembahyang itu jangan kayak tahajud atau duha kebiasaan aku sembahyang itu, padahal bukan kebiasaan, itu perintah dari Allah kita anggap dan kita wajib taat. Lalu kita dengan taat itu ada harapan hati dapat pahala jauh daripada siksa. Dan itu kita kalau sembahyang itu bukan semata-mata kita, dan itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kau beribadah itu nikmat Tuhan yang diberikan dalam kita. Kau menggawi taufik Tuhan, ketujuh sembahyang hidayah dari Tuhan. Itu semuanya bergantung kepada Allah. Banyak orang-orang berilmu kada ada hidayah dari Tuhan, kada kau sembahyang. Kada ada taufik dari Tuhan, kada kau melaksanakan. Banyak pula. Yang kemudian ada pun menyebut tiap-tiap takbir itu. Nah, ini sudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana wa shrah sudurana wa ighfir dhunubana wa qsil qulubana wa nafsi ta'atika wa ta'ati rasulika wa qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma qul bis salamati wa sihhati wal afiyati wal 'afiyati lana wa liman hadarana wa liman ghabana wa li 'abidika al-hujjaj wa izzati wa jawari wal musafirin bil barri wal bahri muslimin wa syahidin. Allahumma tawil umurana wa sahil umurana wa sahil jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ilal khairi qarubina wa min syarri amina wa qaddi hawaijana wa qaddi hawaijana wa qaddi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinna wa la tusallim waqtina sa'ina wa tusallim alaina wa la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.